Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal sholat, saya tidak tahu sholat yang saya kerjakan selama ini sudah baik dan diterima atau tidak oleh Allah. Namun yang saya rasakan, sholat saya itu belum khusyuk dan selalu merasa kurang. Yang jadi pertanyaan saya, makna sholat khusyuk itu apa, Pak Ustadz? Dan pada saat kita sholat, apa yang harus kita pikirkan? Karena jika kita memikirkan Allah, saya belum tahu Allah itu seperti apa. Jadi sulit untuk membayangkannya. Dan jika kita mengingat semua karunia Allah dan ciptaan-ciptaannya, malah suka jadi berpikir kemana-mana yang membuat sholat saya menjadi tidak karuan. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Nah, Masya Allah. Pertama, Anda harus sampai kepada pemahaman bahwa sholat Anda itu diterima. Ya, meskipun toh pada akhirnya juga kita tidak ngerti. Oke, ya saya memulainya dari paradigma semacam itu dulu. Untuk bisa memahami bahwa sholat kita ini paling tidak diyakini bisa diterima, berarti syarat dan rukunnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya sebagai keutamaannya terpenuhi. Ya, oke, baik, sampai sini dulu ya. Nah sekarang, jadi itu dulu. Pokoknya saya syarat rukunnya sudah saya penuhi, insya Allah diterima. Bukti, nanti ada pemikiran di tahap yang berikutnya. Bukti diterima, kita selalu ingat kepada Allah meskipun sudah selesai sholatnya. Sholatnya udah assalamualaikum, tapi keingat kita kepada Allah, kewajiban kepada Allah, ya perintah Allah ingat terus. Nah itu berarti sholatnya insya Allah diterima, gitu ya. Sekali lagi, ya. Nah ciri untuk bisa diterima apa? Segala kemungkaran kita bisa jauhi. Kemungkaran, fahsya, dalilnya apa? Innallaha, kan sesungguhnya sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau segala perbuatan keji dan mungkar mampu kita jauhi, diduga keras atau diyakini sholat kita diterima. Tuh, gitu ya. Nah, jadi kan tadi memang tidak tahu apa sholat kita diterima apa enggak. Kan gitu. Itu tahap pertama. Tahap pertama ngukurnya apa parameternya? Tadi syarat sah, rukunnya, syarat sah, rukunnya pakai itu untuk mengukur. Kalau terpenuhi, insya Allah diterima. Tahap pertama. Tahap kedua, tadi menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Kalau berhasil menjauhi perbuatan keji dan mungkar, berarti diduga keras atau diyakini diterima sholatnya. Gitu ya. Oke, jadi lalu apa? Kalau gitu dalam sholat apa? Memaknai khusyuk itu apa? Jadi khusyuk itu bukan lupa segala sesuatunya, enggak. Tidak ngelantur juga kemana-mana. Jadi memaknai ucapan atau memahami, ya kalau memaknai perkata. Tapi ini memahami seluruh kalimat yang diucapkan itu paham. Jadi perkata boleh, lebih bagus gitu ya. Tetapi mungkin Anda susah menyimpulkan kalau perkata. Per kalimat, per ucapan kita itu kita paham maksudnya apa. Kemudian itu berbekas dalam pikiran kita, berbekas dalam hati. Tapi kalau tadi memikirkan ke setiap karunia Allah, itu bagi orang-orang tertentu saja yang bisa. Nanti dalam sujud Anda sujud, tapi ingat karunia Allah semakin inilah karena Anda belum bisa bersyukur. Maka sujud itu semakin diniatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Allah. Makanya ya kalau bukan karena Allah susah gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya akhirul Habib. Jadi Anda tidak harus memikirkan Allah. Karena memang juga lah mikirkan Allah akan sampai. Bahkan Anda bahaya. Maka yang harus difikirkan ucapan kita aja. Janji kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah. Itu yang harus dipahami. Ya, bagaimana cara memahami satu titik terus? Tidak juga. Mari kita lihat. Fakta-fakta yang ada, Rasulullah SAW sedang sholat. Di mana cucu-cucunya Hasan dan Husain, Sayyiduna Hasan dan Husain, main di punggungnya. Nah ini juga pengajaran. Nabi ngasih contoh sama kita, kalau anak main di masjid, sampai main di punggung pun biarin aja. Oh itu kan kekhususan untuk Nabi. Nah, sekarang kenapa disebut kekhususan? Teliti, kenapa? Kan begitu cara melihatnya. Kalau ternyata karena Rasul bisa sabar, berarti kalau kita juga bisa sabar nggak masalah, kan begitu. Nah, oke, jadi ini saya kira mohon maaf sekali lagi ya. Jadi memang paradigma cara berpikir menghadapi satu persoalan menarik. Nah, jadi khusyuk itu tidak harus kemudian lupa segalanya, enggak. Faktanya
Nabi sedang imami sholat, ada anak bayi nangis. Nabi kemudian menyederhanakan bacaannya. Ya kan? Kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, kok tadi Anda menyederhanakan? Aku dengar tadi lagi sholat, ada anak nangis. Aku berpikir, bagaimana perasaan ibunya? Tuh, berarti Nabi sedang sholat juga, mendengar suara bayi nangis itu. Bahkan kemudian sempat berpikir perasaan ibunya. Nah, jadi khusyuk itu tidak seperti lupa segalanya. Mohon maaf istilahnya lupa di darat gitu loh. Jadi yang diingat tuh di udara apa di... Enggak begitu. Jadi normal saja. Jadi justru sholat yang khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna anna. Jadi orang yang berkeyakinan bahwa dia akan kembali kepada Allah. Itu orang khusyuk. Maka karena akan kembali kepada Allah, akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, maka sholatnya serius. Nah biasanya itu mereka aplikasi di dalam sholat sunnah justru. Di saat dia sholatnya sendirian, panjang lebar, panjang kali tinggi kali lebar gitu sholat. Ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Panjang bacaannya, sampai bengkak-bengkak Nabi SAW kakinya. Adapun berjamaah, yang wajib, yang syiar sifatnya, sederhana bahkan, bacaannya tidak panjang. Karena yang penting syiarnya justru. Yang penting adalah bagaimana kehidupan, miniatur kehidupan berjamaah itu terwujud dalam sholat berjamaah. Kesatuannya, keharmonisannya. Nah gitu ya, maka seperti itu. Jadi justru oleh sebab itu kenapa sholat sunnah itu disyariatkannya di rumah. Karena supaya dapat kita pahami, agar supaya kesolehan seseorang itu tidak menjadi kebanggaan. Jadi semuanya saling menduga orang soleh aja semuanya. Gitu loh. Oh, kamu kok nganggap dia soleh? Oh, saya yakin di rumahnya dia sering tahajud. Kenapa? Itu bercahaya wajahnya. Kalau bicara juga tawadhu, menghormati. Padahal bisa saja dia nggak pernah sholat tahajud. Gitu kan. Nah, tetapi tadi karena memang hal-hal yang bersifat ketakwaan itu sebaiknya disembunyikan. Adapun sholat wajib karena semuanya punya beban yang sama, gitu kan? Jadi wajar kalau dia kemudian, kenapa dia rajinnya ke masjid, dia sholat, ya loh namanya juga kewajiban, kan begitu. Nah, jadi saya kira ini subhanallah yang harus dipahami. Jadi fokuskan Anda kepada makna bacaan. Ya, kata Imam Al-Ghazali itu kepada bacaan-bacaan. Memaknai bisa secara global, tapi juga bisa juga bisa juga tafsili. Tafsili itu detail tiap kata dipahami. Gitu ya. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, Ustadz, lalu bagaimana kalau misalkan kita ini lupa rakaat, Ustadz? Misalkan perasaan nih, kita ini udah 4 nih, tapi perasaan baru 3. Oke. Jadinya daripada ragu ditambah lagi tuh. Iya, jadi 5 rakaat nih. Iya, enggak ada masalah. Justru malah kalau lupa seperti itu, mana yang yakin? Misalnya kita sudah 4, tapi yakinnya 3. Hitungnya 3. Nanti setelah sebelum ini sujud sahwi. Gitu ya. Jadi nanti 5 rakaat nggak masalah. Memang 5 rakaat, tapi maka diklarifikasi, dikelirkan oleh sujud sahwi. 2 sujud sahwi. Nah, kemarin sudah beberapa tahun sudah kita bahas sujud sahwi ini, sebagian mengatakan tidak ada doanya, tapi sebagian ulama menganalogikan atau mengkias dengan bacaan sujud. Ya, kalau sujud subhana rabbil a'la wa bihamdih, maka bacaan sujud sahwi pun itu. Nah, di antara 2 sujud juga sama, Rabbi firli warhamni wajbuli warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa di antara 2 sujudnya. Karena kata mereka ini juga adalah analogi atau dalam bahasa qiyas. Gitu ya. Karena tidak ditemukan hadis yang sahih tentang bacaan sujud sahwi, gitu kan. Ada doanya tapi dhaif. Maka kemudian mengkiasnya dengan tadi, ya. Tapi sebagian tetap ada yang menggunakan doa itu meskipun dhaif yaitu ya. Nah ini saya kira satu persoalan. Jadi ketika kita lupa ya bisa dilihat yang mana aja ya. Mana yang dianggap pasti. Saya perasaan sudah 3 tapi kok yakinnya 2. Ya udah 2 aja dihitungnya. Gitu ya. Nah, saya udah 4 padahal udah 4 tapi yakinnya 3 saja yang dihitung. Gitu ya. Oke, demikian yang bisa dijelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab.
Ini kalau sujud sahwi sama bacaan apa sujud ayat sajadah. Oh iya, saja beda, ada lagi Beda. nanti saja ayat apa sujud tilawah, istilah sujud tilawah itu adalah karena membaca ada ayat sajdah, maka kemudian sujud dan doanya macam-macam itu ya. Di antaranya kan sajadah wajhi, telah bersujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya dan yang telah membentuknya. Dan seterusnya gitu kan. Kemudian di situ kan saja doa lillahi khalaqahu wa saqqa samahu wa basar bil hawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu di antaranya ya. Demikian yang bisa saya jelaskan, wallahu a'lam bissawab.